Selamat datang di NAM 6 Podcast. Selamat datang di NAM 6 Podcast. Kalau ingin mengenal kebudayaan suatu wilayah, datanglah ke museum. Museum bukan hanya tempat penyimpanan koleksi, tapi juga penanda zaman yang merekam sejarah dan budaya suatu tempat. Di museum kita bisa membaca peradaban pada suatu masa dengan situasi dan kondisinya. Dalam budaya Bali, membaca zaman berarti menelah desa kalopatre, ruang, waktu, dan situasi. Begitu pula di museum kita bisa melihat bagaimana peradaban suatu tempat berkembang dan berubah seiring waktu. Minat generasi muda harus dinyalakan sejak dini untuk tertarik ke museum. Maka di sanalah harapan seni dan budaya akan lebih lestari. Karena generasi muda yang akan menjadi pewaris seni dan budaya untuk tetap mewarnai peradaban. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat baik, seorang akademisi, seni rupa dan kurator, penulis buku, Bapak Dr. Mike Susanto. Dr. Mike Susanto, Master of Arts. Lahir di Jember, saat ini tinggal di Yogyakarta. Pendidikan strata 1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan pendidikan strata 2 dan strata 3 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini sebagai Kepala Program Studi Magister Tata Kelola Seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta mulai 2024 sampai 2028. Pendiri Dikti Arts Laboratory Yogyakarta dan sejak 2000 telah melakukan kerja kuratorial pada 150 lebih pameran seni rupa. Sebagai konsultan kuratorial koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia sejak 2009 sampai 2019. Sebagai anggota Dewan Akuisisi Koleksi Nasional Galeri Singapura sejak 2017 sampai 2022. Sebagai pembicara internasional di Stedelijk Museum Amsterdam, Belanda, di National Gallery Singapore, Asia Institute Faculty of Arts University of Melbourne, Australia, tentang Arts School. Sejumlah 50-an buku telah dilahirkan. Di antaranya buku Bung Karno, Kolektor, dan Patron Seni Rupa pada 2014. Menimbang ruang, menata rupa, manajemen pameran seni rupa yang telah terbit pada September 2024. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast NAM 6 Podcast ini. Kami sangat tertarik dengan beberapa buku-buku yang pernah Mas Mike buat, dan itu saya kira sangat penting juga untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas supaya mereka memiliki pengetahuan yang memadai kalau bicara masalah seni. Ya, kita mungkin akan bicara untuk 3 hal. Yang pertama kita bicara tentang museum, kemudian yang kedua tentang koleksi lukisan, dan yang ketiga tentang appraisal lukisan. Ya, oke. Kita mulai yang pertama. Mas Mike selama jadi kurator sudah berapa museum yang sudah dikunjungi? Mungkin dalam negeri maupun luar negeri. Kalau bicara mengenai museum, kita tentu aja punya banyak perspektif. Ya. Kalau pertanyaannya adalah berapa kali kunjungan, saya tidak bisa ngitung. Berapa jenis museum? Museum apa saja? Itu. Baik, kalau jenis-jenis museum banyak macam-macam. Seperti dalam teori di buku-buku pada umumnya, museum-museum itu kan klasifikasinya memang banyak sekali. Ya. Tapi paling enggak, kalau dalam perspektif klasifikasi kepemilikan, ya itu ada museum negeri, museum swasta, dan museum personal gitu. Ya. Nah, ini semua sudah terkunjungi. Ya. Tapi kalau dalam perspektif museum yang klasifikasinya berdasarkan tema atau topik, ya tentu aja kita masih berkisar pada museum-museum yang terkait dengan sains,
budaya ataupun seni, dan museum sejarah tentu aja, dan beberapa museum lain seperti museum biologi, museum numismatik, atau berbagai macam museum lain yang sifatnya general. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita kunjungi di Indonesia, bahkan cukup di Indonesia dulu lah kalau memang belum bisa menjangkau ke luar negeri gitu. Oke. Gitu, Li. Ya, jadi museum itu dari berbagai jenis museum. Ya. Museum apa yang paling mendapatkan godaan untuk dikunjungi berulang gitu? Ya tentu aja karena saya berada di bidang kesenian, ya museum seni adalah museum yang paling misterius sekaligus juga paling kompleks menurut saya, karena museum seni itu bukan hanya kita bicara mengenai konten di dalam museum itu adalah benda-benda seni, tetapi ternyata pendekatan ataupun cara mengelolanya juga punya eksperimentasi tersendiri dibanding museum-museum non seni. Ya. Jadi ini yang menjadi daya tarik kenapa museum seni itu punya sense of art yang paling tinggi menurut saya dibanding museum-museum yang sifatnya non seni. Karena kadang-kadang pengelola di museum-museum non seni ini ada keterbatasan untuk melakukan eksperimentasi topiknya atau isi yang ada di dalam museum. Ya. Nah, ini menariknya di dunia museum yang berkait dengan urusan-urusan kesenian, kita tuh bisa mengembangkan bahkan tanpa berorientasi pada persoalan kontennya. Misalnya, kalau di museum seni kita punya satu cara untuk menampilkan sebuah pengalaman yang tidak ada batas apapun gitu. Jadi orang masuk merasa bahwa dia berada di dunia yang tidak bisa dikatakan sebagai realitas biasa misalnya. Jadi kita senang-senang aja di dalam museum. Ya. Beda ketika di museum sejarah kita sudah terpantang bahwa harus ada konten sejarah gitu ya, yang harus urut, yang harus pendekatannya sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh para sejarawan gitu. Nah, di dalam museum seni itu kita ada kebebasan yang luar biasa, baik dalam pendekatan estetika penampilan ruang ataupun yang masih juga terkait dengan dunia pengetahuan seni itu sendiri. Misalnya sejarah seni juga ada di dalam museum seni. Sosiologi seni misalnya bagaimana lingkungan sosial masyarakat itu dimasukkan ke dalam museum seni ini juga bisa. Jadi saya kira museum seni ini cukup memberi peluang bagi kita semua untuk bergerak di dunia luar seni dengan menggunakan medium kesenian. Ya, jadi seni. Jadi seni pun itu dibagi lagi. Ada yang seni rupa, ada yang seni Betul sekali. Dan lain-lain ya. Dan jadi lain-lain. di Bali saja, misalnya katakanlah sekarang kita berada di Neka Museum. Ya. Di Neka Museum aja itu museum seni rupa yang memiliki koleksi mulai dari patung, keris, lukisan, itu memang itu sejarah lamanya Museum Neka adalah mulai dari keris. Ya. Kemudian juga ada fotografi. Jadi dari berbagai macam jenis seni rupa ini pun itu memberikan daya tarik tersendiri. Tidak semua museum itu memiliki kelengkapan seperti ini, karena ada beberapa museum yang memiliki koleksi yang sangat khusus misalnya. Koleksi tentang seni lukis modern saja atau kontemporer, atau mungkin museum seni tentang seni lukis tradisional saja. Jadi kalau kita bicara masalah seni rupa, seni lukis, kita ke seni lukis dulu. Museum seni lukis yang ada di Indonesia itu mulai dari seni lukis tradisional sampai seni lukis modern saya kira sudah ada. Ada semua, dan itu menurut Mas Mike, bagaimana pengelolaan dan pengembangan dari museum-museum tersebut supaya tetap memberikan daya tarik terhadap pengunjung. Oke. Jadi museum seni lukis ya secara khusus ya ini, karena kita bicara mengenai seni lukis itu memang ada beberapa tetapi tidak banyak sekali gitu. Di Bali juga ada museum yang berbasis seni lukis, di Jawa juga banyak. Tetapi mungkin kita bisa sebutkan misalnya Museum Basuki Abdullah milik pemerintah itu.
kemudian ada Museum Avandi, Museum Widayat, atau Museum Kolektor Pak Dr. Oe Hong Jin, itu juga ada. Dan beberapa museum lainnya yang ada di Jakarta, di Jogja, ataupun di tempat lain. Nah, dalam perspektif tertentu, pengelolaan museum yang berbasis seni lukis ini memang sangat khas, sangat khusus. Dalam hal ini, pengelolaan itu kan kemudian mengarahkan pada kita ke satu fase di mana kita tidak hanya mengelola koleksinya secara baik, tetapi juga harus bisa menawarkan kepada publik, masyarakat kita, untuk memberikan berbagai macam pencerahan, ilmu pengetahuan, ataupun berbagai macam gizi yang penting agar masyarakat bisa memanfaatkan apa yang ada di museum kita. Nah, tentu aja ini persoalan program. Nah, pengelolaan itu kan macam-macam, mulai dari persoalan internal SDM, pengelolaan koleksi, kemudian pengelolaan bagaimana agar program-programnya menarik sehingga publik bisa terus-menerus ke museum. Itu menjadikan pengelolaan ini akhirnya menjadi sangat kompleks. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa merasakan betapa punya museum itu sesungguhnya bukan persoalan senang-senang nih. Ya, ini betul. Serius sekali. Serius. Apalagi kalau koleksinya jumlahnya dalam jumlah ratusan atau ribuan gitu. Wah, itu bukan main, karena persoalan pengoleksian atau pelestarian koleksi saja sudah butuh pikiran tersendiri ya, dan dana tersendiri untuk bisa mengupayakan agar koleksi kita itu baik-baik saja sepanjang waktu gitu. Nah, oleh karena itu pengelolaan yang sifatnya internal harus dibarengi dengan pengelolaan eksternal. Bagaimana publik ini kita bentuk pengetahuannya agar mereka juga memahami bagaimana museum ini berjalan. Ya tentu aja ini tidak mudah, tapi kemungkinan itu harus dijalani satu persatu, butuh waktu agak panjang dan sabar tentu aja, karena selera masyarakat kan tentu tidak sama ya, bervariasi. Nah, oleh sebab itu kaitan pengelolaan museum ini akan melahirkan program-program yang sifatnya permanen sampai temporer. Nah, program jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ini persoalannya kan banyak sekali akhirnya. Sehingga mungkin dibutuhkan SDM yang tahu betul bagaimana meningkatkan kuantitas pengunjung ataupun kualitas pengunjungnya, sampai pada persoalan bagaimana menjual nilai-nilai koleksi misalnya, atau nilai-nilai museum yang dimiliki ini. Visi museum ini kita jual sebagai upaya kita membumikan museum ini kepada masyarakat. Bahkan masyarakat yang saya maksud ini juga bisa masyarakat lokal yang ada di zona paling dekat, sampai pada zona menengah tingkat provinsi atau antar provinsi sampai tingkat internasional. Sehingga pengelola harus berpikir baik berpikir lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini tentu aja membutuhkan sarana, prasarana, modal dan sebagainya. Ya, jadi tidak gampang mengelola museum itu, mengelola dengan baik maksudnya ya. Iya, betul. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa koleksi yang banyak itu, masing-masing koleksi punya karakter masing-masing, punya kondisi masing-masing. Katakanlah museum lukisan. Lukisan yang mungkin dibuat dengan cara katakanlah dengan bahan-bahan yang kurang bagus, dengan bertambahnya usia justru akan membuat kondisinya mengalami penurunan. Nah, kalau memang bahannya bagus, itu pun akan mengalami penurunan juga dengan cuma mungkin lebih lambat. Nah, ini itu masalah utama di museum adalah bagaimana memelihara koleksi yang sudah ada itu tetap baik dengan kondisi baik. Nah, nanti akan terkait juga dengan bagaimana mengkonservasi, merenovasi. Ya, tentu aja persoalan ini juga terkait dengan kemampuan pengelola, terutama pada bidang-bidang yang sudah ditugaskan ya. Itu untuk mengenal bagaimana pengetahuan seni lukis itu sendiri
Beli Kardi. Jadi Ya. kalau misalnya kita tidak tahu tentang bagaimana cara membuatnya, ini akan bermasalah bagi museum juga. Ya, tidak semua orang di museum harus tahu, tetapi kan ada Timnya. petugas-petugas Tim sendiri, staf yang sudah ditugaskan untuk melakukan kajian, kuratorial, atau apapun yang bisa menjembatani persoalan itu. Ya. Keberadaan Bali saya kira sangat kondusif terhadap keberadaan museum. Karena banyaknya seniman itu juga akan sangat mendukung setidaknya museum itu bisa dijadikan sebagai melting pot. Ya. Bahwa kita Museum Neke misalnya tidak hanya sekedar sebagai pengumpul koleksi atau karya, tetapi di sini kita menjadi bagian dari upaya kita memasarkan para seniman yang ada di Bali ini minimal gitu untuk menjembatani pertemuan mereka yang membutuhkan dengan mereka yang sedang dicari. Memproduksi gitu. ya. Iya, memproduksi sehingga ini ada sirkulasi yang bergerak dan museum menjadi sangat berguna berjasa bagi senimannya. Ya. Ya itu melting pot saya kira menjadi satu kata penting ketika kita ngomongin tentang keberadaan dan positioning museum di masyarakat. Ya. Jadi museum itu secara umum ya, itu memang ada namanya koleksi permanen, yang artinya koleksi yang sudah dimiliki oleh museum dan tercatat, dan itu biasanya adalah karya-karya dari pelukis-pelukis atau seniman-seniman yang sudah dianggap maestro paling tidak ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai sumber untuk informasi kalau orang ingin mengetahui tentang pelukis A misalnya. Kemudian dari sana orang itu ingin mencari lukisan A itu kan artinya bisa dia menjadikan sebagai referensi. Nah, contohnya misalnya lukisan Ari Smith misalnya. Nah, kalau orang ingin mengetahui bagaimana karakter dari lukisan Ari Smith itu, goresannya seperti apa, warna-warnanya seperti apa, nah, dia misalnya datang ke Museum Neka, ke Pavilion Ari Smith, dia bisa belajar di sana banyak. Kemudian kalau dia punya modal, punya uang untuk membeli, kemudian dia pengen memiliki koleksi itu di luar, dia sudah memiliki pengetahuan, pengalaman, membaca, melihat lukisan tersebut sehingga dia tidak akan salah pilih seperti itu. Nah, yang kedua adalah temporer exhibition-nya. Nah, di sanalah di temporer exhibition ini pelukis-pelukis atau karya-karya lukis yang ada itu bisa terjadi saling interaksi atau mungkin dijadikan sebagai melting pot tadi. Jadi ada orang yang membutuhkan produksinya, ada produksi yang ditawarkan seperti itu. Harus selalu ada. Jadi nggak selalu itu harus seperti keping mata uang. Jadi memang museum itu nggak bisa salah satunya. Kalau salah satunya jadi galeri nanti. Betul, kalau jualan aja betul. Tapi museum kan juga pelestari ya. Sekaligus juga menjadi bagian dari tanda atau penanda peradaban sebuah wilayah. Hari ini perjalanan sejarah suatu wilayah itu salah satunya itu. Artinya hari ini kalau sebuah wilayah itu ditandai sebagai wilayah yang kontemporer, yang sebuah kota yang penting, itu ada dua setidaknya, Bli. Satu punya tim sepak bola yang bagus, kuat, dan satu punya museum. Kalau sepak bola ini kan fungsinya untuk menggerakkan publik bisa begitu emosional gitu. Dan fanatik sih. Fanatisme dan sebagainya itu bergerak semuanya. Di sini ada Bali United lah. Di Bali ada Bali United. Itu. Meskipun pemainnya nggak semua orang Bali. Nggak apa-apa, itu yang penting ada nama Balinya dulu. Itu udah mengangkat wilayah ini. Yang kedua, museum-museum ini kan penanda peradaban. Betul. Sebuah kota kalau nggak ada museumnya itu rasanya nggak punya sejarah, Bli. Iya kan? Harus betul. Kita akui begitu di mana-mana di seluruh dunia. Artinya masyarakat ini tidak boleh diem ketika sebuah kota nggak ada museumnya. Kita harus membentuk, meskipun kecil, kita harus menyimpan artefak-artefak kota itu sepanjang waktu agar orang yang datang ke sana atau yang merasakan hidup di sana sekalipun dia tahu berada di mana saya dan apa yang sebenarnya terjadi di kota ini selama ini ya gitu.
Selama waktu tertentu selama itu. waktu tertentu itu ya. Iya. Bahkan hari ini kalau sebuah wilayah sebesar Ubud ini sebenarnya sudah terlalu besar sih ukurannya. Di beberapa negara, sebuah wilayah tertentu sudah ada museumnya sendiri-sendiri. Per kecamatan atau per wilayah tertentu. Bahkan sungai di Cina itu udah punya museum sendiri. Museum tentang sungai. Ya, untuk menerangkan siapa Ya, apa sesungguhnya sungai ini gitu. Pernah terjadi apa di situ? Pernah terjadi apa? di Jadi situ? di situ kita merasa bahwa saya berada di satu titik ya, di mana saya merasakan atau berada di satu wilayah sejarah yang panjang. Iya. Ya di museum itu kita berada. Kan nggak mungkin kita tiba di suatu kota terus nyari dosen sejarah menerangkan nggak ada anunya ya nggak ada menarik juga. menarik juga. Nah itu fungsinya bagaimana museum itu menjadi penanda peradaban. Ya. Itu. Jadi saya kira sebuah kota patut bangga ketika museum itu ada di wilayahnya. Apapun kualitasnya dulu deh, jangan ngomong kualitasnya dulu. Tetapi kalau misalnya kualitasnya sudah sampai pada level internasional, dikunjungi oleh orang-orang yang sifatnya sudah melampaui batas wilayah yang sebuah bangsa bahkan, itu kota ini berharga betul. Iya, betul. Berharga. Jadi terkait dengan kota, Ubud itu salah satu kecamatan yang mungkin paling banyak punya museum. Nah, berapa Bu? Iya, Nah, coba saya itu mungkin mungkin banyak ya menurut Ya. saya itu kira-kira ada Museum Neka, ada Museum Puri Lukisan, ada Museum Arma, ada Museum Rudana, ada Museum Pendet. Itu ada 5 itu. Kecamatan ya. Kecamatan Ubud. Dan itu variasinya boleh dikatakan berbagai macam. Itu masih museum seni kan? Masih museum seni semua ini. Ya. Belum ada nanti yang bikin museum kuliner mungkin. Ya, betul. Masih ada kesempatan itu buat bikin museum kuliner. Ya, artinya sebenarnya setiap orang dimanapun berhak sebenarnya membuat museum. Betul. Memang ada skala prioritas ketika museum itu sampai pada level museum-museum yang diakui, Ya. yang diakreditasi. Nah, itu dia. ini nggak semuanya mampu sampai ke sana. Ya. Tetapi yang namanya museum privat ya bebas-bebas aja dibuat. Ya, Meskipun kecil tidak ada masalah. Ya. Yang penting kan bagaimana pemiliknya atau yang bekerja di situ merasa bahwa ini berguna untuk memberikan satu jalan pencerahan kepada pengunjungnya kan gitu. Ya, betul. Jadi artinya mulailah dengan niat dulu membuat sesuatu untuk menunjukkan sejarah suatu wilayah. Tuh, betul. Jadi dengan begitu artinya orang yang akan berkunjung itu gampang membaca dan mungkin dengan cara yang menarik. Betul. Bukan membosankan begitu seperti orang masuk kuliah seperti itu. Ya, Museum Neka itu menjadi penanda yang unik. Dia tidak hanya sekedar menandai keberadaan wilayah Ubud. Ya. Museum Neka tidak menjabarkan tentang sejarah seni di Ubud saja. Ya. Artinya kan skala dan level yang dimiliki oleh Museum Neka sudah level pada Asia atau Asia Tenggara lah gitu yang paling tepat. Di sini kan sejarah Bali menjadi bagian utama Betul. sajian Museum Neka kan gitu. Ya. Jadi kalau dibicarakan berdasarkan koleksinya maka Neka itu masuk ke dalam satu wilayah sejarah yang sangat luas, nasional dan regional. Ya. Bahkan beberapa koleksi yang dibuat, karya tersebut dibuat oleh pelukis-pelukis asing, itu menjadi penanda penting di negaranya. Ya. Sehingga Museum Neka ini seperti sekali lagi melting pot bagi pertemuan sejarah antar bangsa. Ya. Memang belum ditulis bukunya, tetapi ini memang jadi PR-nya Museum Neka sih. Bagaimana hubungan diplomasi. Mas Miko juga nanti. Artinya melalui koleksi ini sesungguhnya bisa digambarkan bagaimana diplomasi budaya antar negara. Ya. Ya kan, ada Belanda, ada Jerman, Austria, kemudian Singapura, Jepang, Malaysia, Amerika, dan Indonesia tentu aja secara umum. Ya, nah ini kan saya ini berada di wilayah satu titik di mana pertemuan para seniman-seniman sedunia itu terjadi kan. Ya, betul. Jadi Gitu. Neka Art Museum itu seni lukisnya
adalah dengan misi seperti ini nih Kak Museum. Ya. Karya seni yang melestarikan dan mengabadikan Bali dalam karya seninya, baik dibuat oleh seniman lokal, nasional, regional, internasional. Ya. Jadi di sini memang ada lukisan karya seniman-seniman tradisional Bali, seniman kontemporer Bali, Ya. seniman kontemporer nasional, juga regional maupun internasional. Ada dari Singapura, Malaysia, Seperti yang tadi Filipina, ya, juga ada dari Belanda, dari Amerika, dari Hawaii juga ada, Ya. dari Jepang. Jadi memang seperti tadi sudah menunjukkan bahwa ada unsur internasional di situ, orang-orang dari luar negeri di situ yang memotret Bali, Ya. memotret Bali. Jadi semua yang terkait dengan alam dan budaya Bali. Nah, ini berarti bisa menandai bahwa di masa depan Museum Neke itu punya tabungan data, Bli. Iya. Artinya tabungan data itu adalah tabungan mengenai hubungan antar dua negara minimal, misalnya antara Indonesia dan Belanda misalnya. Iya. Salah satu pelukis Belanda yang melukis Bali di sini dan kemudian koleksinya ada di Museum Neke gitu. Iya. Ini kan akan menjadi satu topik tersendiri mengenai hubungan diplomasi antar dua negara ini. Bisa jadi satu kajian sendiri, bisa jadi satu buku, bisa jadi pameran tersendiri mengenai hubungan Indonesia-Belanda Ya. melalui seni lukis Bali. Ya. Ini Melalui menarik seni sekali. lukis, ya. Iya, betul. Jadi kita tidak perlu membicarakan persoalan-persoalan di luar seni dulu deh gitu. Iya, Meskipun nanti pasti akan ada imbasnya. Iya. Kalau ada hubungan misalnya Ari Smith datang ke Bali dengan membawa misi seperti yang sudah dilukiskan di dalam karya-karyanya, maka akan tergambar apa dalam pikiran Ari Smith selama dia di Bali. Ya. Dan ini otomatis bisa dibuat sebagai sebuah kisah atau narasi mengenai orang Belanda yang misalnya gitu. Yang datang ke Yang datang Indonesia, ke sini. menetap di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu salah satunya. Bagaimana kemudian dia olang-alik Ya. berubah lingkungan, berubah dunia ya, berubah tradisinya bahkan Iya, ya. betul. Itu kan berat bagi orang dari luar Indonesia untuk hidup di sini kan. Gitu. Iya, di daerah yang buat mereka itu mungkin masih Asing sekali. asing sekali. Nah, ini bisa jadi cerita yang panjang. Menarik ya. Iya. Karena memang dari beberapa pelukis yang sudah pernah ada di Bali, contohnya misalnya Rodolphe Bonnet, Ya. dia memang datang ke Bali, ke Ubud untuk mengangkat seni rupa. Ya. Tapi dia tetap artinya pada saatnya dia mesti balik ke Belanda. Tapi ada satu hal yang menarik. Dia memberikan pesan kalau dia meninggal, abunya nanti harus diaben di Bali. Nah itu kan hal yang artinya meskipun dia masih warga negara Belanda, tapi cinta Balinya luar biasa. Ya. Ada juga pelukis yang setelah mengenal Indonesia kemudian tinggal di Bali, menjadi warga negara Indonesia dan sampai meninggal pun di Bali. Nah itu yang lebih mencintai Bali. Jangan-jangan kita yang sering koar-koar cinta negeri tapi nggak sebaik mereka ya. Iya, tidak aplikasinya tidak seperti mereka Iya, gitu. betul, mereka sampai mati loh ya. Iya, sampai mati pun mereka masih tolong saya lakukan upacara di Bali gitu. Padahal ini sudah di luar negeri. Iya, Atau yang di Bali pun saya pingin supaya upacaranya dilakukan di Bali sesuai dengan apa yang ada di Bali. Nah itu kan luar biasa. Ya. Artinya mereka ya bukan Bali aja, mungkin Indonesia pada secara keseluruhan bahwa cinta negeri itu memang harus diwujudkan dalam tingkah laku. Iya, harus. Dan sampai mulai bukan cuma semasa hidup, sudah mati pun harus juga ditunjukkan seperti itu. Ya termasuk dalam pola pikir yang kemudian diekspresikan di dalam karya ya. Iya. Itu artinya kan sudah ketahuan bahwa isu nasionalisme itu tidak hanya berkutat pada persoalan apa yang kita omongkan. Iya. Saya cinta Indonesia gitu. Tetapi kita juga harus bisa membuka berbagai macam hal yang terkait di dalam kecintaan itu. Iya. Jadi nasionalisme itu atau cinta tanah air itu bisa berwujud satu, menjaga lingkungan alam kita agar lestari. Iya. Itu udah cinta tanah air itu. Jadi kalau ada penebangan-penebangan yang nggak jelas itu ya ini perlu dipertanyakan ini. Iya. Kemudian bagaimana kita mengobarkan semangat untuk membela negara. Iya. Ini juga penting karena banyak pelukis yang kemudian melukiskan
nasionalisme itu dengan cara melukiskan sejarah perang. Ya. Bagaimana membela antara Indonesia yang dijajah dengan Belanda, negara lain misalnya, itu dilukiskan dengan sangat menarik. Atau dengan cara kita menghormati kisah-kisah yang sifatnya lokal. Ya. Mitos-mitos atau apa itu bukan berarti kita tolak. Kita nggak bisa menolak karena nenek moyang kita itu sudah mempercayai itu semua. Bisa jadi kita yang nggak ngerti. Ya. Kalau kita sekarang ngomong tentang Nyi Roro Kidul gitu, itu mungkin bagi sebagian orang yang berpikir modern banget gitu ya nggak akan percaya sih. Ya. Tapi kan di luar diri kita ada sekelompok komunitas atau orang-orang yang memang sangat percaya, Bi. Ya. Dan itu nggak bisa kemudian dilupakan bahwa mereka itu sebenarnya menjaga laut, menjaga alam sekitar laut atau menjaga masyarakatnya untuk tetap baik-baik saja. Ya. Dengan cara menghadirkan mereka dalam pikiran kita yang sangat modern ini. Iya, dengan artinya cerita tentang Rocky Doll misalnya itu artinya mendidik kita semua untuk menghormati laut. Jangan laut itu diperlakukan dengan semena-mena. Betul. Ya Itu kita arahnya bayangkan kalau laut itu dijaga seorang ibu gitu, kalau Iya. buang sampah sembarangan di laut, bayangkan Iya. apa yang terjadi. Dan pasti akan kita dapat balasan, Pak. Iya, betul. Nah, itu salah satu. Jadi 3 contoh itu aja bisa menandai sifat nasionalisme. Artinya kan sekarang ketika kita berada di sebuah museum dengan berbagai macam corak dan tema lukisan yang dibuat oleh para pelukis-pelukis itu, baik yang ada di Bali maupun di luar negeri Indonesia, yang melukis tentang berbagai macam hal tentang kebalian, ini kan berarti ada cerita-cerita yang menarik di balik urusan warna, tekstur, garis itu kan. Ya. Dengan demikian lukisan-lukisan mereka ini kan menjadi satu penanda penting bahwa museum ini isinya tentang cinta tanah air loh. Iya, benar. Seperti itu kan gitu. Ya, Jadi cinta setiap tanah orang dari seluruh dunia ketika masuk ke museum mereka berarti ditawarkan mereka melihat rasa cinta tanah air lewat ekspresi para pelukis. Ya, dan pelukis dari lokal, nasional maupun internasional. Internasional. Begitu. Jadi Iya. mari kita jaga museum-museum itu sebaik mungkin, Iya. semampu kita gitu. Ya, semampu kita, semaksimal yang bisa Iya. kita lakukan. Cara menjaga yang paling gampang adalah mengunjunginya. Nah, itu dia. itu dia. Nah, ini menarik dengan kunjungan ya. Selama ini ya mungkin museum itu dianggap sebagai tempat yang kuno, tua, kumuh, pokoknya tidak menarik. Iya. Nah, dalam pengelolaan museum ke depan, kita harus berubah mindsetnya, cara berpikirnya bagaimana membuat museum itu menarik. Terutama untuk generasi muda. Ya. Nah, jadi museum akan menarik kepada generasi muda kalau memang dia menyuguhkan program atau sesuatu yang menarik. Yap. Karena kita tidak mungkin memaksa, ayo ke museum paksa. Mungkin dia mau ya waktu di SD atau SMP gurunya nyuruh mungkin dia mau datang. Tapi itu karena terpaksa. Iya, cuman sekali itu. Cuman sekali itu. Habis itu setelah dia tidak ada yang maksa nggak mau datang lagi. Nah itu kita harus bagaimana cara mengubah paradigma seperti itu. Satu salah satu kunci ya. Ini satu kunci pertama deh gitu. Kunci pertama adalah pada kreativitas membuat program. Ya. Jadi bagaimana kemudian program ini bisa memberi jembatan bahwa seseorang itu harus terus-menerus ke sini, ke museum. Ya. Ya, program itu macam-macam. Bisa program yang sifatnya edukatif, komersial, atau sifatnya memang itu milik mereka tapi diadakan di sini. Ya. It's okay. Itu bagian dari upaya kita untuk merayu ya dalam tanda petik masyarakat agar bisa menggunakan museum sebagai ruang dialog atau ruang bersama, beraktivitas bersama gitu. Ya. Nah ini bisa kita pecah macam-macam, mulai dari pameran, bazar, festival atau apapun yang kemudian menyebabkan orang harus datang ke museum atau latihan tari seperti yang dilakukan di sini ya. Macam-macam itu. Ini menjadi satu pola tersendiri. Dengan tentu aja kalau bikin program ya harus dibarengi dengan publikasi yang bagus. Iya. Nah, tapi kalau programnya bagus, publikasinya kurang, nggak ada yang tahu. ada yang tahu, promosinya yang panjang gitu Iya, kan. iya. Jadi kalau publikasinya atau posternya jelek, ya males lah ke museum kan gitu kan. Iya, Jadi iya.
kita perlu membuat publikasi yang bagus, promosinya sejauh-jauhnya, bagaimana orang bahkan yang internasional bisa mau datang. Ya. Itu satu, artinya publikasi dan promosi sekarang itu kan sebenarnya mudah kan, Bi. Sekarang ada teknologi digital, virtual dan sifatnya Internet dan internet of things dan sebagainya, AI dan sebagainya, ataupun lewat WhatsApp kita udah bisa menjangkau semua Seluruh tempat, seluruh dunia. Betul, itu satu. Kedua, selain program adalah bagaimana kemudian membuat museum ini terasa dekat bagi masyarakat. Artinya yang saya bahas adalah bukan programnya tetapi konten. Ya. Museum tetapnya. Artinya kalau misalnya memungkinkan, maka museum itu perlu melibatkan atau menggunakan teknologi terkini. Ya. Biasanya anak-anak muda ini suka yang kekinian. Iya. Ini minimal ada untuk tempat selfie. Nah, itu. Jadi ada teknologi digital ataupun yang dinamakan dengan konten dinamis. Ya. Itu ya macam-macam, ada video mapping atau apa, itu baik untuk di dalam ruang pamer maupun ketika misalnya opening sebuah program. Ya. Nah, atau program suatu kali setiap malam minggu kita membuat program video mapping di halaman depan. Wah, itu tontonan bersama lah gitu. Jadi itu saya kira juga bagian dari upaya kita menarik orang agar bisa masuk ke museum kembali. Karena hari ini kalau museumnya hanya berisi konten statis, ya kemungkinan sedikit yang akan mengaksesnya. Tertarik untuk datang ya. Itu, jadi minimal 2 hal itu yang bisa kita laksanakan. Selain tentu aja kemampuan SDM-nya menggalang dana untuk kegiatan-kegiatan terus-menerus secara langsung. Ya. Sehingga kedua hal itu, program dan konten itu sebenarnya kalau dikelola dengan sangat baik, sponsor akan masuk. Ya. Pendukungnya akan masuk, patronnya akan lebih banyak lagi di tiap waktu gitu. Meningkat terus gitu. Jadi itu kita lihat dari bagaimana mengelola di dalam. Yep. Nah, tentu bukan cuma urusan museum sendiri, harus ada yang mendukung juga dari luar. Oh, pasti. Nah, yang dari luar misalnya, Iya. ada program misalnya setiap anak SD harus datang ke museum paling tidak berapa kali dalam 6 bulan, itu misalnya seperti itu. Lebih harus dikerjakan secara komunal. Artinya museum tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan dinas kebudayaan atau dinas komunitas pendidikan atau komunitas-komunitas di seluruh kota ini, ataupun juga pemegang kebijakan pemerintah lokal misalnya atau nasional bahkan. Kalau misalnya Pak Gubernur memberikan kebijakan, orang terutama khususnya para pelajar, kalau ke Bali harus berkunjung pertama kali ke museum. Udah itu pasti museumnya bakal banyak dikunjungi. Tetapi kalau sudah ada kebijakan seperti itu, ya tentu aja museumnya harus berbenah. Iya, harus siap menerima tamu gitu. Iya, berbenah, baik galeri siternya, toiletnya, tentu aja ya bersih lah gitu. Walaupun nggak bagus, nggak modern, tapi kalau bersih itu kan seneng ya. Iya. Dan memberikan keunikan itu kan juga penting ya, gitu. Jadi artinya yang saya ingin mau sampaikan adalah kita sendiri di Museum NECA ini sudah punya program tahun ini bagaimana mengundang anak-anak dari seluruh pelosok sekolah, bukan cuma di sekitar Ubud, Karangasem, Bangli, Tabanan itu untuk datang ke museum. Dan ternyata mereka yang dari jauh itu untuk datang itu semangat sekali mereka. Bahkan ada yang sampai katanya beli tas ransel baru untuk bisa jalan sini gitu. Jadi itu acara benar-benar sangat memorable buat mereka. Apalagi kemudian pada saat mereka berkunjung itu diberikan kesempatan untuk semacam workshop. Workshop jadi melukis misalnya. Melukis. Jadi mereka dikasih kesempatan diajarin sedikit
melukis secara inilah dasar seperti itu, dan mereka sangat antusias, hasilnya bagus-bagus. Ya, ya. Dan artinya mereka bahkan sampai bertanya kapan bisa datang lagi, bahkan lagi ada acara demikian. Nah, oke. untuk acara demikian, untuk sekolah-sekolah itu kan perlu dukungan dari dinas pendidikan maupun yang artinya memang mengelola pendidikan itu dan segala macam budgetnya gitu, sehingga mereka murid-murid bisa datang ke museum. Ya. Karena mereka kalau tidak tahu apa itu museum, kalau mereka tidak diberitahu dan diberi kesempatan lihat, mereka tidak akan mau datang lagi karena nggak tahu memang museum itu apa isinya kan begitu. Kalau mereka sudah tahu, mereka pada saat dewasa diharapkan mereka punya keinginan yang sama untuk datang lagi. Ya karena begini, ketika anak-anak atau masa kanak-kanak itu adalah masa di mana kita sedang membentuk jati diri seseorang. Ya. Sehingga masa kanak-kanak itu menjadi masa di mana seseorang itu akan terbentuk seperti apa di masa mendatang. Ya. Dengan catatan begini. Kalau anak-anak diajak ke museum atau ke galeri misalnya, atau ke pameran seni rupa misalnya, sebenarnya yang kita tawarkan adalah satu bentuk bukan untuk menjadi seniman, tetapi untuk melihat pengalaman orang lain secara cepat dan efektif. Ya, cepat dan efektif. Nah, itu penting itu. Ya, efektif atau efisien dan cepat. Artinya efisien itu murah. Kan murah, nggak perlu banyak mengalami macam-macam lah. Nggak sampai berkorban macam-macam gitu. Itu kan berarti murah ya. Kemudian cepat dan efektif itu artinya tidak perlu banyak cara. Nah, dengan melihat satu lukisan, mereka ini kan sebenarnya sedang belajar pengalaman orang lain, Bli. Iya. Oh, pelukisnya ternyata hidupnya gini ya gitu. Oh, udah dibayangkan kan? Iya. Oh, besok saya bisa nyontoh gitu atau tidak nyontoh atau saya menolak gitu atau saya mau gitu kan sudah mulai berpikir. Nah, itu proses yang penting harus kita sadari bahwa menonton pameran itu adalah menonton pengalaman orang lain. Itu yang dinamakan sebagai pengalaman artistik. Ya. Pengalaman menonton, bukan pengalaman mencipta. Kalau mencipta itu artinya nanti kalau workshop melukis itu baru pengalaman artistik. Yang menonton itu estetik. Ya. Jadi pengalaman menonton keindahan itu berarti menonton pengalaman orang lain. Sehingga ketika orang pelukis itu melukisnya bertekstur misalnya, itu mereka berpikir, ini kok kasar, ini kok halus ya. Ini kok abstrak gak jelas. Yang ini kok bagus banget karena kelihatan susunya gitu. Jadi itu menjadi bandingan terus-menerus. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh mereka. Ya. Saya kira anak-anak inilah yang justru jadi kunci untuk masa depan. Karena kalau tidak dari anak-anak, selera mereka jadi rendah. Ya, nggak ada yang mudah merusak. Mudah merusak, tidak anarkis. Menghargai, tidak ada rasa estetiknya, nggak ada. Iya, karena itu maka kita harus bentuk sesegera sedini mungkin mereka nonton pameran atau nonton pertunjukan ke museum, galeri dan sebagainya, itu adalah upaya untuk membentuk anak-anak masa depan yang berkualitas tinggi. Ya, mulainya dari punya museum. Estetika yang berkualitas. Betul. Bisa jadi mereka itu kolektor kita di masa depan. Ya. Plus penjaga pelestarian kebudayaan kita. ini. Ya. Nah, itu mengapa anak-anak itu memang wajib nonton ini. Ini bukan sedang menggurui para kepala dinas ya. Tapi ini bagian dari kesadaran kita semua. Iya, kita harus saling mengingatkan. Apa sih gunanya anak-anak itu perlu ke museum. Ya. Jadi seperti itu. Ya, karena kalau kita katakanlah membandingkan ya. Kalau katakan di luar negeri, di Eropa atau di Amerika, kalau orang di museum itu sampai ngantri mau masuk tuh pada hari-hari libur. Betul. Nah, sementara kalau kita, ya saya belum pernah, saya pengen seperti itu gitu. Belum pernah melihat soalnya. Belum pernah di Museum Neka itu sampai ngantri sampai gitu, 100 meter ngantri gitu. Bukan museum Neka aja, museum lain juga sama gitu ya. Iya, mari kita ciptakan program yang menarik gitu, agar orang seluruh dunia datang ke sini. Itu tentu aja dukungan pemerintah terutama kementerian itu amat sangat berguna karena kita itu seluruh Indonesia memiliki produk-produk kebudayaan yang luar biasa.
dalam perspektif yang sangat luas, kebudayaan Indonesia itu keanekaragamannya tidak ada bandingannya. Gitulah ceritanya. Banyak orang ngomong gitu. Tetapi yang nggak bisa atau belum mampu kita lakukan adalah mentransfernya, mengekspornya ke luar negeri. Yang artinya nanti kalau misalnya hasil-hasil kebudayaan ini ditonton oleh orang-orang di luar Indonesia, maka efeknya adalah mereka datang ke sini. Nah, ini yang menjadi jembatan ini belum ada nih. Jembatannya belum dibuat. Belum dibuat bahkan. Makanya itu mengapa kita sekarang lebih banyak menonton Korea atau Hollywood gitu. Karena jembatan mereka ke sini sudah ada. Gitu. Iya. Ada satu diskusi tentang Indonesian Wave ya. Nah, jadi dasarnya karena memang ternyata generasi muda kita atau mungkin juga yang tua juga ada sebagian yang terutama yang ibu-ibu lah katakan yang senang dengan drama Korea dan lain-lain. Dan termasuk anak-anak kita juga musik Korea dan bahkan fanatiknya luar biasa. Nah, sehingga sepertinya ada Korean Wave yang luar biasa yang sedang mengguncang dunia sehingga yang kita khawatirkan adalah jangan sampai anak-anak muda kita, generasi kita yang akan datang itu lupa dengan kebudayaan mereka sendiri. Betul. Nah, sehingga harus ditimbulkan kembali namanya Indonesian Wave. Ya, gerakan untuk kembali ke jati diri kita. Kita harus bangga, kita harus kuat sebagai orang Indonesia. Ya, tapi opini ini kan masih pada ke dalam ya, Beli ya. Iya. Bagaimana sekarang kita mentransfer? Itu yang belum. Itu tugas kementerian, tugas presiden saya kira. Iya, aduh tinggi sekali tugasnya itu karena mesti transfer keluar soalnya. Kita nggak punya kekuasaan. Betul. Kalaupun hari ini ada seorang Heri Dono yang bisa keliling dunia membawa Indonesia atau Avandi zaman dulu atau ada seniman seni pertunjukan misalnya yang keliling kemana-mana membawa nama Indonesia atau kemarin pacu jalur tanpa harus ke luar negeri bisa. Itu kan perorangan, Bli. Iya. Nggak bisa kayak gitu terus. Harus belum ada strukturnya. Itu yang harus dibuat. Itu gunanya pengelolaan kebudayaan. Iya. Saya kira itu Kementerian Kebudayaan mengerti lah harusnya. Iya, saya kira udah mengerti, tinggal melaksanakan aja. Iya, itu yang belum. Karena untuk membuat jembatan ini kan panjang waktunya. Nggak bisa setahun atau 5 tahun masa jabatan selesai, nggak cukup. Harus berkelanjutan. Berkesinambungan. Betul, itu yang diharapkan di situ sebenarnya. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bertukar produk kebudayaan antar suku, antar keragaman budaya sih oke gitu ya. Antar Bali dan sini, antar Jawa dan antara Timur dan Minang. Ada lagu-lagu Tabule Ole itu, Tabule Bali itu. Itu bagian dari internal kita sebagai bangsa Indonesia. Tetapi kemudian menjadikan setiap ada sesuatu yang unik saja menjadi bom di setiap negara, itu kan keren banget Indonesia. Itu Indonesian Wave. Nggak perlu kita yang membuat, tapi mereka yang harus merasakan gitu. Ketika mereka makan di sana itu lagunya lagu Indonesia atau lagu Jawa, Bali, Minang, gitu. Itu yang kita harapkan kan sebenarnya. Dan wah, pembicaraan kita dari Museum Mereka udah pindah agak ini jauh sedikit, tapi masih terkait dengan kebudayaan juga itu ya. Betul. Oke, kita kembali ke museum ya. Jadi koleksi museum itu memang harus ada pemeliharaan. Nah, mungkin ada untuk pemeliharaan koleksi-koleksi itu tahapan apa aja yang perlu dibutuhkan itu untuk menjaga koleksi itu baik-baik saja. Koleksi itu kan aset ya. Sebuah aset tentu aja harus ditangani secara menyeluruh. Artinya pengelolaan koleksi itu berada di 2 wilayah besar. 1 dan 2. Yang satu ini adalah pengelolaan internal. Ya tentu aja sini ada bagaimana cara mendatanya, mendigitalisasinya, merawatnya, dan sampai kemudian memudahkan kita untuk mengakses. Ini kan pengelolaan internal yang mungkin publik nggak perlu tahu lah, gitu. Nggak perlu dipublikasikan juga. Yang penting cara ngaksesnya cepat, gampang, dapat gitu. Ya, baik bagi internal maupun eksternal misalnya butuh gitu ya. Oh gampang ini, tinggal klik apa gitu langsung keluar gitu datanya. Gitu. Ya itu yang sekarang harus
terus-menerus digiatkan ke banyak museum di Indonesia. Oke. Sektor internal dulu ini penuh masalah sih sebenarnya di museum-museum di Indonesia. Ini aja dulu. Iya. Nah setelah ini selesai, ini akreditasi internalnya selesai, maka dia berpindah ke wilayah yang kedua yang namanya sosialisasi koleksi. Ya. Sosialisasi koleksi ini ada banyak titik. Satu misalnya ya melakukan sosialisasi pameran. Ya. Dibuatlah event-event yang mendukung agar koleksinya ini dilihat oleh orang banyak. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah begini kan nanti akan ada orang yang mengakses, Ya. meminjam, mengontrak, bahkan mungkin ingin membeli misalnya, atau ingin melakukan apapun terhadap koleksi itu sehingga museum lain bisa memakainya gitu. Ya. Ya. Museum di luar kita ini. Artinya kan di sini terjadi sosialisasi yang terus-menerus timbal balik dan punya efek terhadap koleksinya. Nah, di luar itu ada juga yang disebut dengan penilaian aset. Nah, ini dia. Di sini letaknya. Iya, meskipun museum itu adalah koleksi permanen yang tidak akan dijual, tapi penilaian aset itu penting. Sangat penting. Nah, pentingnya di mana tuh? Nah, penilaian aset ini bertujuan untuk menghitung berapa nilai kekayaan kita sebagai museum. Artinya, penilaian aset ini dikerjakan untuk menghitung agar kita tahu seandainya terjadi sesuatu, maka kita bisa menghitung risikonya. Karena kalau kita nggak menghitung, maka kita tidak tahu resikonya. Kan lebih baik kita melakukan usaha dan kita tahu resikonya. Ya. Daripada kita usaha tapi nggak tahu apa-apa yang di depan sana kan. Iya. Ya malah menakutkan kan Iya. kalau kita tidak tahu resikonya. Resiko kan masih bisa dianalisis, Ya, bisa dimitigasi. dimitigasi, Ya. dicegah atau dilewati dengan baik, Ya. dengan kecerdasan masing-masing kan gitu. Nah, artinya kalau misalnya penilaian aset ini dilakukan, maka ketika misalnya ada bencana, ada masalah kehilangan ataupun kerusakan, maka kita bisa menghitung berapa kerugian kita atas koleksi yang rusak tersebut misalnya. Ya. Kemudian kalau seandainya ada kolega museum yang sangat membutuhkan koleksi kita untuk agenda-agenda mereka, Ya. maka kita bisa meminjamkannya dengan membuat asuransi. Ya. Nah, asuransi seni itu memang mewajibkan museum memberi nilai pada aset tersebut. Sehingga kalau mau diberi asuransi ya mereka yang mau pinjam harus menanggung asuransi ini gitu. Iya. Makanya kalau nggak ada nilainya atau cuma dianggap Rp1 ya nggak bisa gitu. Iya. Ya nggak bisa dipinjam. Nggak bisa dipinjam. Ya berarti ya nggak kemana-mana. Iya. Padahal aset ini kalau dipinjam kemana-mana maka dia naik Iya. secara otomatis seperti halnya kita membicarakan berbagai macam properti yang lain. Gitu. Iya, iya. Berarti kan di sini ada banyak kebutuhan untuk itu. Di luar itu bisa jadi kemungkinan besar aset berupa koleksi ini ketika sudah dinilai dia bisa menjaminkan diri untuk keperluan-keperluan tertentu bagi museum. Nah, Iya, ini. sekolah sertifikatnya disekolahin gitu. Iya. Ini jaminannya lukisan ini lukisan harganya ini loh, ya gitu. Jadi saya utang dulu nih. Itu juga bisa. Nah, artinya. itu mungkin itu mesti contoh. itu contoh, tapi itu Contoh mesti aja. dianalisa lebih jauh lagi. Ya, betul. Jadi yang saya tertarik itu ada jadi penilaian aset tersebut dengan sendirinya itu harus ada arsipnya, Ya. ada datanya yang tersimpan. Ya. Nah, itu kalau seandainya satu lukisan itu tercuri atau hilang, nah dengan kita punya data otomatis itu akan mencegah pencurinya untuk berani muncul gitu. Ya. Ya kan seperti itu. Salah satu hal yang terkait dengan hal tersebut sebenarnya juga persoalan konservasi dan restorasi. Oh iya, betul. Artinya kalau misalnya ada satu koleksi yang membutuhkan restorasi karena saking tuanya gitu ya pasti butuh Ya. perawatan,
maka kita bisa mengajukan dana ke negara atau ke funding manapun untuk minta sumbangan bahwa kita butuhkan uang segini karena nilai lukisan ini memang sekian miliar misalnya, sehingga wajar ketika minjem 500 juta misalnya atau 300 juta gitu sih, karena memang lukisan ini udah dinilai asetnya tinggi. Iya. Nah, otomatis kan kita bisa lebih kuat memberikan alasan kepada kolega kita untuk bisa memberikan berbagai macam pertimbangan terkait dengan kebutuhan koleksi ini. Iya. Nah, tentu aja bukti-bukti yang terkait dengan penilaian aset sangat dibutuhkan. Ya, itu jadi arsip tersendiri. Ya, arsip tersendiri. Bahkan nanti kalau misalnya kita pakai misalnya Museum Neke kedatangan presiden di museum misalnya, atau menteri atau pejabat negara lain misalnya datang ke sini, terus pejabatnya foto di depan lukisan tersebut, lukisan ini sudah tentu aja naik nilainya. Iya. Karena sudah dipakai sebagai pertemuan forum dunia. Iya, iya. Itu contohnya, atau nasional gitu. Ya, nilai ya. Value. Jadi value, ya. Ini nilai ini harus kita jabarkan dulu sebelum nanti menjadi rupiah atau menjadi nilai ekonomi. Nilai budaya ini akan berimbas ke nilai ekonomi. Ya. Nah, itu ada beberapa kriteria untuk itu. Iya, ya. Jadi kita bicara untuk koleksi lukisan yang sampai di batas nilai aja, meskipun koleksi permanen itu kan tidak dijual. Ya, betul. Nah, betul. Cuma untuk menilai jaga-jaga seperti tadi urusan asuransi, restorasi, peminjaman. Kalau untuk ini restorasi tadi. Ya. Kemudian untuk juga kalau keamanan. Ya, keamanan juga. Keamanan juga. Betul. Jadi, betul sekali. Ya, cuma yang kita harus dihindari kalau kita ngitung aset, jangan sampai ada urusan pajaknya nanti. Nggak ada efek ke sana. Nggak ada efek ke sana. Karena sebenarnya ini hanya untuk pendataan. Ya. Jadi penilaian aset ini hanya untuk pendataan bahwa kita tidak sedang bertransaksi. Ya. Pajak itu kan karena transaksi tapi. Iya, betul. Bukan, lukisan kan bukan seperti rumah yang setiap waktu kita wajib memberi PBB. Rumah ada tanah bayar PBB gitu ya. Nah, itu tidak. Jadi yang bisa PBB naik sampai 300%. Itu rumah. Itu rumah. Bukan lukisan atau bukan benda seni. Bukan benda seni. Iya, itu. Jadi mari kita pertahankan kalau itu. Iya, itu harus dipertahankan. Moga-moga nggak ada undang-undangnya. Iya, itu dia. Itu yang mesti kita jaga. Karena kalau sampai ke sana jarak ini, siapa yang akan jaga? Iya, betul. Aset karya seni kita. Ya, itu sangat, kalau undang-undang ini akan diberlakukan, maka akan terjadi efek privatisasi koleksi. Artinya sebenarnya kalau museum nggak kuat pasti akan dijual kan, atau dimiliki oleh individu setidaknya gitu. Iya, betul. Dan individu itulah yang nanggung kan. Ya. Artinya semakin berat, ya tentu aja perkembangan seni akan surut. Sangat surut saya kira itu. Ya itu efeknya. Orang nggak ada yang mau bikin museum nanti. Nah pasti, artinya kan pendapatan negara juga akan turun. Iya. Karena tidak masuk, turis tidak datang untuk melihat museum kan seperti itu. Betul, itu sama dengan kasusnya kalau musik diputar di kafe-kafe itu terus harus bayar, ini efeknya juga bola salju. Itu contohnya kayak gitu. Buat pemusik itu rugi sebenarnya. Iya, betul. Rugi. Yang dapat uang siapa? Yang artinya karya seninya nggak didengar oleh siapa? Tujuan dia buat musik itu kan untuk ekspresi. Supaya semua orang tahu. Betul. Itu contohnya kayak gitu. Nah, dalam penilaian aset ini kita biasanya berada di satu bentuk rumus. Rumus yang khusus gitu ya. Salah satunya misalnya yang sudah saya laksanakan dalam beberapa kasus gitu misalnya. Jadi ada pihak museum yang minta, atau pihak kolektor lembaga lainnya non museum yang minta juga untuk penilaian aset guna koleksi tersebut untuk diakses ke publik misalnya. Nah, itu ada 9 indikator dalam penilaian. Nah, 9 inilah yang nanti akan menentukan tinggi rendahnya sebuah koleksi. Ya. Artinya setiap seniman biasanya melahirkan banyak karya, tetapi setiap karya punya nilai sendiri-sendiri yang berbeda. Ya. Bahkan mungkin ada karya yang ukurannya besar tapi nilainya kecil juga ada. Iya. Ya sekarang lihat Mona Lisa deh. Iya, kecil itu. Kecil. Tapi itu bagi Perancis asetnya kan luar biasa. Ya, betul. Karena satu hari bisa menghasilkan uang setidaknya sehari dikunjungi oleh berapa?
misalnya 100.000 orang gitu ya sehari, kali tiketnya berapa Bi? Iya. Berapa tiket Louvre Bi? Pernah terakhir ke sana kapan Bi? Udah lama. Udah lama kan? Udah lama. Nah itu kan berarti pendapatan negara Bi. Iya betul. Lukisan itu kalau dijual berarti harus dikalikan sekian tahun Iya. tiket itu. Ya. Itu hanya dalam satu kacamata indikator. Ya. Belum lagi nanti pada persoalan sejarah yang nilainya mungkin jauh lebih tinggi dari. Ya, jauh lebih tidak ternilai malah itu. Iya, lebih tinggi lah gitu. Tak ternilai. Jadi kalau menyebut karya itu sangat penting berarti jangan tak ternilai tapi nilainya sangat tinggi. Gitu Nah, aja. nilai sangat tinggi ya. Betul, itu aja. Jadi ini nilainya sangat tinggi, jangan tak ternilai nanti. Karena di dalam undang-undang aset yang belum dinilai itu nilai di mata Kementerian Keuangan itu cuma 0 rupiah dan 1 rupiah. Waduh. 0 itu yang rusak, 1 rupiah yang nggak rusak. Di mata Kementerian Keuangan. Ya. Artinya kan di Indonesia punya banyak museum Iya. atau lembaga kolektor Iya. atau kementerian yang punya koleksi misalnya gitu. Iya. Itu kalau belum dinilai ya cuma 0 sama 1. Pilih yang mana terserah. Iya. Kalau di sini di Museum Neka ada sekitar 1.000 koleksi misalnya ya cuma 1.000 rupiah punya. Waduh. Gitu. Makanya harus dinilai. Di data dinilai. Nah 9 indikator. Maksudnya Rp1.000 kalau dinilai, kalau tidak punya penilaian aset, nah, itu kalau bisa terjadi apa-apa kan ya gitu. cuma 1 rupiah. Rp1. Rugi artinya 1 rugi rupiah. Rp1. Iya. Oh, iya. Jadi nggak gede-gede amat ruginya sih. Bukan nggak gede, memang kecil banget. Kecil banget itu. Jadi 9 itu misalnya satu reputasi senimannya. Oke. Jadi kalau ada lukisan yang bikin seniman-seniman yang punya reputasi internasional, udah itu langsung gitu Iya. naik nilainya. Kemudian ada publikasi. Ya. Jadi setiap lukisan, ini bayangkan ada lukisan ya, Bro ya. Iya. Nice. Lukisan Avandi gitu aja deh, yang Iya, paling. Oh, Raden Saleh ya. Raden Iya, Saleh. iya boleh. Raden Saleh itu kan reputasi sudah jelas internasional. Kemudian publikasinya adalah Raden Saleh itu menghasilkan buku dan clipping sejak dia meninggal. Atau bahkan sebelum dia meninggal. Jadi bisa dibayangkan tahun 1800 misalnya 60 sudah ada tulisan tentang Raden Saleh. Atau surat-suratnya Raden Saleh itu menjadi penanda publikasi. Ya. Jadi seniman-seniman yang sekarang suka nulis surat itu sebenarnya sangat penting itu. Harus nulis surat jadi seniman itu. Kalau bisa meninggalkan arsip ya. Arsip ya. Supaya mendukung lukisannya. Minimal ketika lukisan dibuat ada catatannya apalah, entah Iya, sket, entah apa gitu, entah tulisan itu Situasi, penting banget. situasi pada saat dia melukis seperti apa. Betul sekali. Iya, ya. Dan itu ada pada Hari Semit itu ada. Iya, Hari Semit, Raden Saleh, Avandi itu Iya. ada. Jadi mereka-mereka yang udah merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk mendukung karya saya. Iya. Itu penting. Makanya teman-teman seniman kalau berkarya minimal difoto ketika berkarya tersebut. Biar ada kelihatan Ada prosesnya, dokumen. Iya, prosesnya. dokumen prosesnya. Dan tulis juga. Kalau perlu tulis juga. ini pikiran saya saat itu lagi ngapain gitu. Kayak Nasar lah gitu. Iya. Menulis surat-surat malam sambil membuat lukisan abstraknya gitu. Iya. Dan harus tulis tangan dong. Jangan Ya kalau ketik, bisa, Tulis jangan tangan digital lebih. nanti hilang. Digital nanti. hilang gitu. Originalitasnya kurang. Iya betul, itu contohnya gitu. Sehingga reputasi dan publikasi ini sangat mendukung. Nomor 2 bahkan. Jadi 1 nomor reputasi itu pasti. yang Kalau kedua. kita menemukan lukisan di tukang loak atau di pasaran nggak jelas gitu, pasti orang tanya, ini pelukisnya siapa? Pasti gitu kan? Iya betul. Bukan ini gambarnya apa kan? Enggak. Jadi pasti pelukisnya. Terus kalau udah tahu pelukisnya pasti, wah ini terkenal gitu. Nah, Iya. terkenal kan dibuktikan lewat publikasi. Betul. Banyaknya koran, clipping, buku, video, film, rekaman-rekaman lainnya yang membuat orang ini jadi tercatat. Ya. Itu kunci kedua. Ketiga adalah ukuran. Ukuran ini penting untuk melihat, ya kalau Avandi kecil sama Avandi besar ya jelas hal yang besar lah. Iya. Kan gitu. Jadi ya Iya, iya. ini penting. Kemudian bahan dan Iya. teknik. Nah ini juga penting untuk melihat betapa sulitnya melukis. Yang dimaksud bahan itu apa dia oil atau Ya. atau merek oil? Bahan itu termasuk mereknya. Oh, gitu. Berkualitas tinggi apa enggak yang dipakai. Ya.
Ya tentu aja berbeda lah karya yang dijual 100 ribuan sama yang 100 jutaan. Gitu. Ini kan nggak mungkin yang bahannya cuman cat tembok gitu dijual 100 juta yang janganlah. Kalau sebisa mungkin seniman-seniman hari ini bikin yang standar lah. Iya, standar. Gitu. Jadi bahan itu ada standar gitu. Iya, ada standar internasionalnya Iya. gitu. Sehingga yang ngoleksi juga tidak kecewa. Betul, Gitu. betul. Ya kecuali di masa sangat sengsara, susah, keadaan sedang perang atau apa, apa yang ada dipakai itu lain. Ada nilai sejarahnya lagi. Iya, kan? tentu aja karena dia berada di situasi force major gitu yang kemudian orang yang mau apa lagi yang nulis di batu pun jadi Iya. gitu dan penting gitu. Iya. Itu contohnya. Kemudian ada juga nilai sejarah proses. Sejarah ketika karya itu dibuat itu terjadi apa saja gitu harus dituangkan dalam narasi. Itu penting banget. Makanya kalau misalnya Ricardi beli karya gitu prosesnya ditanya ini gimana kemarin kok bisa Sampai gambar gini. gambar seperti itu, apa Ya, dasarnya, apa filosofinya dan seterusnya. Betul. Terus kemudian ada lagi sejarah pasca pembuatan. Jadi karya itu udah selesai. Iya. Nah, apa yang terjadi setelah karya itu dilepas ke publik? Nah, biasanya ini pernah dikoleksi Presiden Soekarno. Wah, langsung naik. Oh, ini pernah ditusuk bayonet Jepang ketika penjajahan. Nah, itu juga penting meskipun direstorasi. Kan. Oh, tapi robeknya dibiarkan aja. Ya jangan, kalau bisa direstorasi, dibalikin. Artinya kan ada nilai Ada sejarahnya. sejarahnya itu setelah karya selesai dibuat, maka dia beralih ke beberapa kolektor, bahkan itu menjadi penting dan sangat berharga ketika misalnya dari kolektor satu ke kolektor lain itu rebutan terus-menerus gitu loh. Iya. Jadi dalam hal ini ketika seseorang menerima koleksi milik orang besar sebelumnya, sebenarnya dia terpilih oleh Tuhan sebagai kolektor untuk penting. dipercaya untuk megang karya itu. Gitu. Ya. Dan itu kan dijaga terus-menerus ya oleh pemilik sebelumnya kan gitu. Sehingga karya ini menjadi sangat penting dinilai tinggi gitu ya. Dan terakhir gayanya apa gitu. Nah ini tidak terlalu signifikan tetapi biasanya ini untuk menandai tentang sulitnya melukis atau berkarya itu. Ya tentu aja lebih sulit melukis lukisan Renaissance ketimbang lukisan abstrak. Ya, itu. Bukan berarti yang abstrak itu murah, enggak. Tetapi kalau pelukisnya macam Leonardo da Vinci itu puncak-puncaknya Renaissance. tinggi ketinggian nilai lukisan. Sosok Leonardo da Vinci itu sosok yang sudah ideal kan gitu untuk kita pakai sebagai ukuran. Kalau Ricardi di sini ada karya Leonardo da Vinci itu udah paling nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Mesti jaga terus. Jadi gitu deh. Mending nggak ada deh daripada nggak bisa tidur. Daripada terjadi antrian panjang gitu ya, untuk nonton. Nah itu juga ada dinamikanya ya ketika sebuah museum memiliki koleksi yang luar biasa. Maka efeknya adalah kemampuan kita untuk mengelolanya dengan tenaga yang lebih gitu. Perlu effort yang lebih. Betul sekali. Jadi gitu Li. Jadi obrolan kita mungkin nanti bisa itu udah masuk ke koleksi sebenarnya. Oke. Mas Mika pernah jadi konsultan untuk koleksi istana Presiden. Mungkin bisa cerita sedikit, mungkin terkait juga dengan apa yang sudah diceritakan tadi itu tentang penilaian aset itu. Ya. Saya menjadi bagian dari kegiatan koleksi Istana Presiden itu sejak 2009. Oke. Jadi pada saat itu kan Pak SBY ya, saat itu presidennya, itu sedang membutuhkan ruang untuk keperluan kantor sekretariat negara. Nah, pada saat itu ada satu ruang museum yang didirikan oleh Presiden Soeharto zaman dahulu, tahun 75, itu Pak Harto dan Ibu Tin Soeharto yang membangun. Terus museum itu harus dipindah, koleksinya harus dipindah keluar Jakarta dan dipakai untuk kantor menteri. Jadi itu awal mulanya yang harus saya ceritakan. Museum itu namanya Museum Renata Tama.
Dan akhirnya teman-teman staf istana bingung, ini gimana cara membaginya nih gitu. Kan banyak, Iya, ada sekitar 10.000 lebih. banyak itu. Banyak sekali item ya, baik lukisan, patung, mineral dan sebagainya, alam lah gitu ya. Nah ini saya membantu untuk menjabarkan menjadi 5 bagian. Satu yang ada di Tampak Siring, Ya. itu temanya tema tradisi Bali. Banyak sekali koleksi yang bernilai Bali. Ya. Saya kembalikan Ke ke Tampak Bali, Siring. ke Tampak Siring. Ya. Kemudian yang Jogja itu temanya nasionalisme. Yang perjuangan, revolusi, atau mitologi yang tadi saya sempat obrolkan itu kembali ke Jogja. Ada sekitar 700 sampai 800 lukisan yang terkait dengan tema nasionalisme itu masuk ke Jogja. Kemudian di Bogor itu tentang keindahan alam, Moi Indi lah atau semacam kejelitaan Indonesia gitulah. Itu bisa potret perempuan, pemandangan alam, ya kehidupan sehari-hari gitulah. Ya itu masuk ke sana. Dan ada juga yang ke Cipanas. Cipanas itu kedapatan atau bertema tentang memorabilia presiden. Nah itu ke sana. Jadi ada 4 istana di luar Jakarta yang mendapatkan koleksi itu. Nah sudah selama 2 tahun selesai, akhirnya jadilah museum di masing-masing tempat meskipun tidak menggunakan gedung baru. Ya. Dan akhirnya di tahun 2010 sampai 2011 kami ditugaskan untuk membuat rumus penghitungan nilai aset tersebut. 16.000 item sudah kami hitung selama 1 tahun lebih, termasuk juga melakukan uji petik ke publik supaya tahu ini loh caranya, rumusnya gini, gini dan sebagainya, dapat masukan macam-macam. Akhirnya tahun 2011 kita bisa menghitung 16.000 item itu. Saat itu Raden Saleh yang lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro itu kami nilai kalau nggak salah sekitar 150 miliar. 150 miliar 2011. Sekarang udah 14 tahun yang lalu itu. Ya, 14 tahun yang lalu itu berlalu. Dan saya masih muda ya. Iya, masih sama kayak dulu. Kayak waktu itu. Dan pernah suatu waktu selesai itu kemudian saya diminta untuk menjadi kurator pameran koleksi Istana Presiden di Galeri Nasional tahun 2016. Sempat nonton nggak? Ya, yang Bung Karno apa gitu? Ya, yang di Galeri Nasional 2016 yang judulnya 1771, 17 Agustus 71 tahun Republik Indonesia. Sekarang kan 80. Ya, itu tahun ulang tahun ke-71. Ya. Nah, itu Raden Saleh kami hitung lagi. Gara-gara pameran itu kita para kurator dan dewan konsultan itu harus menghitung kembali. Karena karya itu keluar dari istana itu sudah harus diberi asuransi. Baru selangkah dari pintu gerbang itu udah nilainya langsung gitu. jadi betapa susahnya sampai kami membawa lukisan dari beberapa lukisan dari Istana Jogja ke Galeri Nasional untuk pameran itu. Kami bikin acara yang kalau nggak salah di stasiun Trans TV ada acara tentang polisi itu loh. Oh iya. Live itu. Nah, itu masuk acara itu supaya semalaman terpantau. Oh iya. Jadi kami pakai truk besar tertutup dan ada forridernya. Untuk membawa 5 atau 7 lukisan dari Istana Jogja. Yang kemudian dicontoh di dalam film Mencuri Raden Saleh itu. Oh. Nah, itu kami semalaman mantau terus itu. Sehingga dari Jogja ke Jakarta, ke Galeri Nasional itu kira-kira cuman butuh 8 jam. 7-8 jam, karena truk kan, jadi nggak bisa cepat juga. Ya. Nah itu akhirnya selamat, dan kami harus hitung jumlah nilai Raden Saleh lagi. Saat itu kami hitung 250 miliar. Sampai di Galnas? Di Galnas. Ya artinya sampai keluar istana itu harus dinilai, karena itu kan juga harus diasuransikan. Tahun lalu 2024 saya diminta
teman-teman UGM untuk sharing pengalaman untuk menghitung ulang Raden Saleh itu dalam rangka kebetulan ada repatriasi koleksi dari Belanda itu yang kembali ke Indonesia itu. Ya. Nah itu saya hitung lagi sekitar 470 miliar sekarang. Hampir Berapa persen? T. Iya. Hanya satu lukisan. Iya. Raden Saleh ukuran yang besar ya. Besar. Ya Raden Saleh yang penangkapan pangeran di Ponorogo itu. Iya. Nggak besar-besar amat sih. Ya itu kan satu tanda aja bahwa itu yang paling tinggi di istana kan Raden Saleh. Raden Saleh ya. Ya artinya di istana itu kan masih banyak ya lukisan yang lain juga yang masih tinggi juga sangat gitu. tinggi ya. juga gitu. Ya. Artinya kan sampai sejauh ini kita masih mampu menjaga gitu, masih mampu membawa itu semua ke dalam satu ruang pamer yang menarik. Gitu, Dan Bli. selama dipamerkan itu pengamanannya gimana tuh ya? Wow, barakuda, Bli. Jadi setiap orang yang masuk tetap harus diperiksa seperti halnya di istana. Nah, kalau masuk istana itu ya protokolnya sama. Protokolnya sama ya. Sama. Ketika saya display juga gitu. Ketika mau pembukaan juga presiden datang itu semua dicek semua. Satu-satu lukisan satu dibukai untuk dicek semua gitu. Jadi saya pun bahkan juga harus memberikan satu penerangan kepada pas pampres ataupun tentara-tentara dan polisi yang bertugas di situ untuk sharing pengalaman estetik. Bagaimana menghadapi lukisan di kuratornya sampai bertugas kayak gitu. Bukan cuma untuk pengunjung Bukan untuk pengunjung, hanya untuk penjaganya. Penjaganya ya harus jadi ya benar supaya dia menjaga dengan lebih cinta gitu. Iya, karena ini nilainya langsung saya berikan gitu langsung kaget. Gitu lah. Ini kalau saya yang rusak terus saya harus nuker apa ya? Nuker hidupmu. Gak cukup ini hidupmu berapa kali gitu. Berapa kali mati hidup gitu balik. Baru lunas gitu. Ya. Jadi gitu lebih kurang karena sebenarnya apa yang dimiliki museum itu sebenarnya juga akan bernilai bila dinilai oleh yang punya, Bli. Ya kan? Ya betul. Siapa lagi yang harus menilai kan? Nggak mungkin orang lain. Ada kepentingan juga. Nggak ada kepentingan juga. Jadi ya sudah dinilai setinggi-tingginya yang kita bisa. Dengan dasar yang jelas. Yang tadi itu ya, yang 9 itu ya. 9 itu. Artinya kan sekarang bagaimana menyosialisasikan kebutuhan kita sebagai pengelola museum terhadap kepentingan publik. Ya. Sehingga setiap tahun kita bisa menaikkan nilai aset itu karena disebabkan oleh kunjungan publik itu sendiri. Ya. Semakin sering, 1 tahun ini ada berapa pengunjung, nilai tiketnya berapa rupiah yang hadir, dan itu ya nambah semua nilai itu. Ya, jadi tidak sekedar ukuran ya, jadi ada 9 poin seperti tadi indikator ya. Indikator yang mesti dipakai untuk menilai suatu lukisan ya. Gitu lebih kurang. Ya, jadi kalau itu lukisan, kalau yang lain patung atau yang lain ada sendiri rumusnya. Rumusnya beda. Tidak seperti itu. Jadi nanti akan ketemu kalau kita mungkin di lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Ya. Biar bersambung gitu. Ya bersambung. Sangat menarik ya. Jadi melihat sesuatu barang itu kalau kita tidak tahu nilainya, kita tidak bisa akan menghargai itu, bukan tidak bisa mencintai. Betul. Jadi nganggap barang yang sebenarnya berharga itu nggak penting gitu kan. Ya. Kalau kita tidak tahu nilainya. Ya. Kalau kita sudah tahu, otomatis kita akan benar-benar menjaganya dengan baik. Ya di Kementerian Keuangan itu ada satu dirjen. Ya. Namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di sana yang terdapat. Ini yang menilai kita, yang kita pakai sebagai alasan mengapa karya-karya koleksi kita itu berharga. Mereka lah yang berhak ngecap. Gitu. Jadi karena lapor ke presiden, ke menteri terus ke presiden bahwa kekayaan negara itu macam-macam. Mereka sudah pandai menghitung apa saja, Bli, kecuali satu lukisan, Bli. Oh iya. Makanya gitu butuh kita ini loh yang. jadi mengapa kok kapal tanker sebesar itu nilainya jelas? Lah lukisan kecil kok tiba-tiba 1 miliar ya gitu loh. Iya ya benar-benar. Lah kan jadi ya ini yang kita namakan sebagai pengelola seni. Pengelolaan seni itu berbeda dengan pengelolaan umum. Iya, umum barang-barang yang bisa dihitung bahannya berapa nilai harganya kan begitu. Karena di sini selain bahan juga masuk ada lain 9 tadi itu. 9 tadi itu yang masuk di situ. Iya, Bli. Iya. Jadi kalau
Teman-teman mungkin bisa menghitung nilai rumah ini dari tanah sampai bangunannya jelas, enak, dan ada patokannya enak. Clear. Ya. Lukisan coba. Jadi itu memang butuh Ya. banyak bukti dan pendukung, alat dukung yang lain. Gitu. Ya, jadi harus ada data-data pendukung yang Ya. bisa memperkuat apa yang dari 9 itu Ya. bisa terpenuhi Iya, seperti itu. betul. Ya. Bahkan satu lukisan nanti isinya bisa satu bundle sendiri untuk Ya, bisa jadi satu lukisan bisa satu buku. satu buku sendiri, betul. Kalau di Museum Neka ada 1000-an gitu ya Waduh, sudah. nanti perlu bangun gedung baru untuk buat Iya, nambah arsipnya. gitu. Moga-moga berguna Bli. Jadi Ya, sangat berguna. bisa memberi pencerahan juga bagi Iya. teman-teman yang menonton aktivitas Iya. gitu. Oke. Nah, itu baru kita bicara masalah museum loh itu. Loh iya betul, makanya harus berlanjut Masih lagi. berlanjut. Aduh. Oke, untuk saat ini jadi untuk museum kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Mike Susanto mudah-mudahan bisa bermanfaat supaya pemilik museum, pencinta museum, pengunjung museum, dan penjaga museum juga pemerintahan dalam hal ini bisa memberikan kontribusi bagaimana bisa kebudayaan itu lestari sepanjang masa. Ya. Sampai berjumpa lagi di NAM 6 Podcast berikutnya. Jelajah Negeri Budaya Bersemi.